Khalifah Utsman bin Affan memimpin dengan pendekatan yang berbeda dibandingkan pendahulunya, Khalifah Umar bin Khattab. Namun, beberapa kebijakannya memunculkan keresahan yang berujung pada pergolakan besar dalam masyarakat. Berikut adalah beberapa kebijakan penting yang menjadi sorotan. Pertama, kebijakan nepotisme. Utsman mengangkat sejumlah kerabatnya untuk menduduki posisi penting dalam pemerintahan, sebuah langkah yang kemudian dikenal sebagai politik nepotisme. Beberapa di antaranya adalah Abdullah bin Sa'ed, saudara sesusuan Utsman, diangkat menjadi gubernur Mesir menggantikan Amr bin Al-Kash. Walid bin Uqbah, sepupu Utsman, menjabat gubernur Kufah menggantikan Mughirah bin Syubah. Posisi ini kemudian diserahkan kepada Sa'ed bin Al-Kash, juga sepupu Utsman. Abdullah bin Amir, anak bibi Utsman, menjadi gubernur Basrah menggantikan Abu Musa al-Asy'ari. Muawiyah bin Abi Sufyan, yang juga berasal dari Bani Umayyah, tidak hanya dikukuhkan sebagai gubernur Syam, tetapi juga diberi kendali atas wilayah Hims, Yordania, Lebanon, dan Palestina. Marwan bin Hakam, sepupu sekaligus menantu Utsman, diangkat sebagai sekretaris negara menggantikan Zaid bin Sabit. Dengan ini, kekuasaan terkonsentrasi pada keluarga Utsman. Meskipun sebagian dari mereka memiliki kompetensi administratif dan militer, moralitas mereka sering dipertanyakan. Sebagai contoh, Abdullah bin Sa'ed pernah murtad, dan Walid bin Uqbah dikenal sebagai seorang pemabuk. Hal ini memicu kemarahan masyarakat yang menganggap kebijakan Utsman tidak mencerminkan keadilan. Kedua, penghapusan Dewan Pengelola Baitul Mal. Pada masa Umar, Baitul Mal dikelola oleh Abdullah bin Arkam, seorang yang jujur dan berintegritas. Namun, Utsman membubarkan dewan tersebut, menyerahkan pengelolaannya langsung kepada dirinya. Akibatnya, banyak rakyat yang sebelumnya mendapatkan tunjangan dari negara kini tidak lagi menerima bantuan. Pengangkatan Marwan bin Hakam sebagai sekretaris negara juga menimbulkan kritik keras. Marwan dan ayahnya, Hakam, dikenal sebagai sosok yang kontroversial. Sebelumnya, Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar melarang mereka menetap di Madinah, tetapi Utsman justru memberi mereka jabatan penting. Ketiga, kebijakan tanah rampasan perang. Pada masa Umar, tanah-tanah yang ditinggalkan oleh pemiliknya selama ekspansi wilayah dijadikan milik negara dan hasilnya digunakan untuk kepentingan rakyat. Namun, Utsman menjual tanah-tanah ini kepada individu tertentu, termasuk Talhah, Zubair, dan kerabatnya seperti Marwan bin Hakam. Ia juga mengizinkan Muawiyah menguasai tanah-tanah negara di Syam. Akibatnya, keluarga Bani Umayyah menjadi sangat kaya, sementara rakyat kecil kehilangan sumber penghidupan mereka. Ketimpangan ekonomi yang semakin tajam memicu kemarahan masyarakat, khususnya di Kufah, Basrah, dan Mesir. Kritik keras datang dari tokoh seperti Abu Dzar al-Ghifari yang mengecam kehidupan mewah para gubernur dan ketidakadilan pemerintah. Sayangnya, ia ditangkap oleh Muawiyah dan diasingkan ke Madinah, hingga akhirnya meninggal dalam kemiskinan. Abdullah bin Sabah, seorang munafik dan mantan Yahudi, memanfaatkan situasi ini dengan memprovokasi rakyat untuk memberontak. Ia berhasil menggalang dukungan dari masyarakat di Kufah, Basrah, dan Mesir. Mereka kemudian mendatangi Madinah untuk meminta Khalifah Utsman mundur dari jabatannya, tetapi Utsman menolak dengan tegas. Ketegangan mencapai puncaknya ketika para pemberontak menangkap seorang kurir yang membawa surat misterius yang berisi perintah untuk membunuh pemimpin pemberontak dari Mesir. Surat itu diklaim berasal dari Utsman, tetapi sang khalifah bersumpah bahwa ia tidak pernah menulis atau mengetahui isi surat tersebut. Meskipun demikian, kemarahan rakyat tidak bisa diredam. Rumah Utsman dikepung selama 40 hari. Ketika salah satu pemberontak terkena panah dari dalam rumah, mereka menyerbu dan membunuh Utsman yang saat itu berusia sekitar 82 tahun.
Kematian Utsman menjadi babak kelam dalam sejarah Islam, menandai awal dari perpecahan besar dalam umat.